Sebagai orang yang mengamati perpolitikan Indonesia, bagaimana Anda melihat nama seorang Susi Pujastuti? Tadi saja banyak ditanya, benar ya Bu Susi itu mau maju 2024, Bung Toto? Kalau Anda Iya, lihat, apakah ini juga menjadi pembicaraan percakapan tentang kandidat 2024? tentu saja ya kalau kita lihat sejarah dalam politik atau apalagi dalam pilpres, masyarakat kita itu mudah bosan. Kecenderungannya akan berbeda gaya kepemimpinan, harus yang cenderung berbeda dibanding kepemimpinan sebelumnya, yang membuat revolusi gaya baru berpolitik itu yang terpilih. Dulu SBY misalnya karena gaya baru, dia ganteng, dia gagah dan segala macam, yang muncul kemudian sesudahnya 2014 sosok sebaliknya. Sosok yang ngomongnya tidak seperti SBY, tidak high context misalnya, lalu kemudian cenderung lebih mudah bergaul dengan masyarakat, sosok Jokowi muncul. Nah, Ibu Susi ini sulit untuk didefinisikan, tapi dia jelas anti mainstream. Dia dekonstruktif, tinggal ketika bertemu dengan momen yang tepat, dia bisa menjadi sebuah daya ledak ya. Ya, Karena tapi dia tadi kan memberikan penjelasan kan, gua ini terlalu kontroversi, mau maju dari mana, partai ikan. iya, kalau sebetulnya kalau kita bicara obrolan-obrolan di bawah, ada loh beberapa partai yang sekarang misalnya agak defisit kepemimpinan itu mulai melirik Ibu Susi, entah menjadi sosok ketua umum ataupun misalnya capres alternatif. Walaupun dengan kondisi sosiologis di Indonesia, terus terang menurut saya pilihan menjadi seorang wapres itu lebih realistis saat Oke. ini ya. Ya. Dan menurut saya modalnya tetap sangat besar. Setiap dia berbicara atau terlibat dalam pro dan kontra, dia selalu memiliki wow effect. Itu yang menurut saya jarang dimiliki oleh capres-capres yang lain. Oke, untuk pertanyaan Anda berdua mengakhiri percakapan malam hari ini soal dipasangkannya dengan Anies, kan ada istilah ASU gitu ya, Anies Susi gitu. Ya ketika saya tanyakan pada Susi Pujastuti, dia menjawabnya dengan sangat cerdas. Saya nggak mau ASU, saya maunya SUA atau Susan, Susi Anies, Susi Sandi. Jadi dia harus yang nomor satu, tentu dia berkelakar. Tapi pertanyaan saya adalah apakah ketika warganet memasukkan nama Anies Susi ASU, memang itu adalah sebuah pasangan yang sedang digadang-gadang secara real atau sesungguhnya ingin mengkotakkan Susi untuk berada dalam sekelompok dengan Anies Baswedan yang kita tahu berhadapan dengan kelompok lainnya. Bung Fahmi. Kalau saya belum terlalu ngerti ya bagaimana arahnya ke sana atau tidak. Cuma kalau saya lihat ini kan sifatnya masih spontan ya. Masih spontan, orang-orang yang kontroversi. Mungkin tadi seperti tadi ya, kontroversi berbeda dengan pemerintah disandingkan antara Bu Susi dan Anies dan orang-orang sering kan melihat seperti ini, apa yang kira-kira kok beda dengan Pak Jokowi atau pemerintah, coba kita angkat deh. Jadi kepentingannya seperti itu. Kayak contoh kemarin itu Pigai ya, Pigai lawan Abu Janda. Ya, kebetulan Pigai ada di luar pemerintah bisa nyerang, itu dipakai untuk menyerang pemerintah Pigainya. Begitu Pigai sama Abu Janda baik-baikan diserang lagi ini. Jadi saya masih meragukan kalau soal itu. Jadi bisa jadi ini sifatnya riding the wave dari netizen. Kalau saya mikirnya seperti itu, Mas. Oke, kalau Bung Toto? Iya, sama. Saya melihat sekarang Ibu Susi dalam kekritisannya sepertinya dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang katakanlah memang menikmati ketika ada arus baru yang berani melawan pemerintah, apalagi dia Bekas menteri. bekas bagian dari pemerintah. Hal paling mudah adalah lekatkan saja secara elektoral dengan Anies, sehingga kemudian betul-betul menjadi sebuah kekuatan elektoral baru dan arus besar baru. Tapi harus diingat, sosok Ibu Susi ini tidak mudah loh dilekatkan atau dimasukkan dalam arus besar tertentu. Kalau kemudian katakanlah Anies dianggap mewakili kelompok Islam, Ibu Susi tatoan, Ibu Susi dengan apa adanya ngomong saya nge-wine gitu kan, dan dia perempuan juga misalnya, belum tentu diterima oleh semua pihak. Jadi tidak mudah membawa Ibu Susi kemudian terikat dalam positioning tertentu dan menguntungkan arus besar itu. Bisa jadi itu malah menjadi kontraproduktif terhadap arus besar tadi. Saya meyakini yang misalnya ingin menggadang Anies dengan membawa nama besar kelompok Islam, itu akan melihat barrier tersendiri dengan beberapa karakter Ibu Susi yang susah dikelompokkan menjadi satu bagian tertentu. Ini yang menurut saya menyebabkan tapi Ibu Susi bisa menjadi sosok yang punya modal besar dilekatkan dengan siapapun. Karena dia tidak memang memiliki sebuah atribut yang terikat pada kelompok tertentu. Hanya tadi terakhir dia bilang saya terlalu kontroversi untuk negara ini. Ada ketaudirian dari seorang Susi Pujastuti ketika ia banyak dibincangkan, digadang-gadang. Ia tahu diri bahwa satu, ya nggak lulus SMA, dia cuma lulusan SMA, dia terlalu kontroversi, dia nggak punya partai. Jadi meskipun namanya sering disebut,
Apakah Anda melihat, Bung Toto, ada gesture tahu diri dari seorang Susi Pujastuti? Mungkin Ibu Susi sedikit menyadari ya, dia pernah masuk dalam alam birokrasi, alam politik, keterbatasan yang dimiliki oleh sistem untuk menerima orang, tanda kutip, seliar beliau gitu ya. Dan akhirnya kan terbukti beliau terpental, padahal disukai oleh publik atau netizen misalnya. Oke. Tapi kalau saya pribadi, bangsa ini punya masalah yang terlalu besar, yang tidak bisa diselesaikan dengan modal karakter yang biasa-biasa saja. Kita butuh orang gila. Dan itu terbukti dari gebrakan yang dimiliki oleh Susi. Walaupun dengan berbagai kontroversinya, saya melihat apa yang dilakukan oleh Ibu Susi luar biasa selama 5 tahun. Baik.